Tang dan Zian tiba-tiba datang ke sana dan melihat Chumin sedang melakukan ritual untuk meningkatkan sebuah kekuatan dalam waktu cepat. Ia tahu cara itu sangatlah berbahaya, maka dari itu ia berniat melaporkan kepada kakaknya. Namun Chumin malah menarik mereka berdua dan meletakkan mereka ke dalam lingkaran di sana. Alhasil, mereka berdua pun justru ikut bergabung. Chumin mengatakan ritual meningkatkan kekuatan sudah terbuka. Saat ini tergantung dari mereka sendiri, apakah mereka sanggup atau tidak. Dan waktu yang diberikan hanya 1 hari. Apabila mereka gagal, bisa dipastikan mereka akan kehilangan kelima indera di tubuh mereka. Bahkan yang lebih fatal, mereka akan bisa tewas di tempat. Seketika tali itu menjadi lepas, dan mereka semua langsung pingsan di tempat. Terlihat mereka semua pingsan di tempat. Chumin langsung meninggalkan mereka semua. Ting yang melihat Chumin dan Guru Gu pergi dari aula, langsung melapor kepada Guru Xia dan mengatakan kalau saat ini Luping dan yang lainnya sedang melakukan ritual terlarang untuk meningkatkan kekuatan secara cepat, dan hal itu sangat dilarang di seluruh akademi. Luping dan Sutang yang sudah sadar menyadari kalau saat ini mereka semua telah kehilangan kekuatan. Sutang kehilangan kekuatan fisiknya. Luping karena memiliki 6 kekuatan, kini tubuhnya sangat lemah. Bahkan untuk berjalan pun ia sulit. Molin yang memiliki kekuatan penciumannya, kini ia tidak bisa mencium apa-apa. Sifan yang memiliki kekuatan suara, kini ia tidak bisa mendengar sama sekali. Kisang yang memiliki kekuatan penglihatan, kini ia buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Begitu juga dengan asistennya, yaitu Ling. Kini ia juga tidak bisa menggunakan kekuatan fisiknya, sama seperti Sutang. Di lain sisi, Guru Gu terus saja memohon untuk membantu murid-muridnya kepada Chumin. Namun Chumin mengatakan ia yakin kepada mereka semua, dan mereka pasti bisa melepaskan segel tersebut, dan bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka. Chumin tahu kalau Luping adalah seorang pembangkit. Ia marah kepada Guru Gu karena merahasiakan itu kepadanya. Guru Gu mengatakan kalau Luping saat ini sedang diincar oleh geng Sanhai. Maka dari itu ia menyembunyikan Luping di akademinya selama 3 tahun supaya aman. Akhirnya mereka sadar kekuatan mereka saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Mereka seakan lumpuh dan cacat. Di tangan mereka masing-masing memiliki tanda merah. Apabila mereka bisa membuka segel tersebut, berarti mereka bisa mendapatkan kekuatan masing-masing. Bahkan, kekuatan mereka akan menaik dengan sangat cepat. Namun mereka saat ini hanya memiliki 1 hari untuk melepaskan segel tersebut. Singkat cerita, Ting beserta pengikutnya datang ke aula tersebut, dan ia berencana menangkap mereka semua karena telah melakukan ritual terlarang, dan hal itu sangat dilarang. Dengan senjata pemberian dari Molin, Luping langsung menembak mereka semua dan kabur dari sana. Lalu, Sutang dan Molin yang hendak melapor kepada Guru Gu ditahan oleh murid Akademi Tianzhou. Di sana Molin dihajar habis-habisan. Sutang yang melihat itu seketika bisa mengeluarkan kekuatan fisiknya. Bahkan kekuatannya jauh di atas rata-rata, yang membuat mereka semua kalah hanya dengan 1 pukulan. Tanda di tangannya pun menghilang, yang menandakan segel tersebut berhasil ia buka. Molin disuruh untuk pergi duluan agar bisa menemui Guru Gu, sedangkan ia akan melawan murid Akademi Tianzhou. Namun, Molin yang habis dipukul malah pingsan dan tak mampu untuk berjalan. Di lain tempat, Sifan dan Ling akhirnya ketahuan oleh murid Akademi Tianzhou. Di sana mereka hendak diserang, namun tiba-tiba Sifan tanpa sengaja membuka kekuatan pikiran yang dapat memanipulasi pikiran seseorang. Mereka pun langsung pergi dari sana, sedangkan pria di sana seperti tidak mengingat apa-apa. Ternyata Sifan saat ini memaksa membuka segel itu, yang membuat ia muntah darah. Segel itu memang terbuka, namun aliran chi-nya malah tersumbat, yang membuat kekuatan suara dan kekuatan baru yang ia peroleh, yaitu kekuatan pikiran, tidak bisa bekerja maksimal.
Guru Xia lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Jenderal Qin dan mengatakan kalau Qisang telah berbuat tindak kejahatan dengan melakukan ritual terlarang bersama Lu Ping dan anak-anak Akademi Zefeng. Di lain sisi, Ting melihat murid akademinya telah babak belur. Ia pun tahu kalau Su Tang dan Si Fan sudah berhasil membuka segel tersebut. Kini tinggal Lu Ping dan Qisang yang belum berhasil membuka segel tersebut. Oleh karena itu, ia pun berencana mengejar mereka berdua untuk dijadikan bahan bukti. Su Tang akhirnya menemui gurunya dan melaporkan kejadian itu kepada sang guru. Guru Gu menjadi khawatir kepada mereka. Di luar, terlihat Jenderal Qin dan Guru Xia sedang berjalan dan hendak mendatangi ruang aula milik Cumin. Lu Ping di saat itu sedang mengajari Qisang cara bertarung. Kini Lu Ping akan menjadi matanya, dan Qisang akan menjadi tubuhnya, agar mereka bisa melawan Akademi Tianzhou nantinya. Ting beserta pengikutnya telah tiba di sana. Ting langsung menghajar Lu Ping tanpa ampun. Lu Ping seketika menyebutkan arah langkah yang membuat Qisang berhasil menghajar murid Akademi Tianzhou. 小子，看你还怎么狂妄！右前2步，上2寸。Di saat Ting hendak menyerang Qisang, seketika Lu Ping berhasil membuka segel tersebut. Bahkan beberapa rantai yang mengikat di tubuhnya berhasil terlepas. Ia pun langsung menghajar murid Akademi Tianzhou. Qisang ternyata juga berhasil membuka segel tersebut, dan ia saat ini sudah bisa melihat kembali. Tak lama kemudian, Jenderal Qin akhirnya tiba di sana. Lu Ping sesaat meminta maaf kepada Qisang, dan tiba-tiba ia merobek bajunya. Jenderal Qin yang melihat baju adiknya telah robek menjadi sangat marah. Ia pun menutupinya dengan jubah miliknya. Ting menuduh mereka telah melakukan ritual terlarang yang dilarang oleh seluruh akademi. Namun Lu Ping beralasan dan ia justru malah memfitnah Ting yang sudah melakukan tindak pelecehan kepada Qisang. Terlihat Qisang mengiyakan tuduhan tersebut. Mendengarkan hal itu, Rui, anak buah Jenderal Qin, hendak membunuh Ting. Namun Guru Xia langsung menahannya, sambil mengatakan mungkin saja saat ini terjadi kesalahpahaman. Di luar, ternyata Molin berhasil ditangkap oleh anak-anak Akademi Tianzhou, dan saat ini hanya Molin yang belum membuka segel tersebut, dan ia dijadikan barang bukti kalau saat ini Akademi Zefeng memang telah melakukan ritual terlarang. Di saat Ting hendak memukulnya, Molin seketika terbangun, dan ternyata ia telah berhasil membuka segel tersebut, dan kini Akademi Tianzhou tidak memiliki barang bukti lagi. Guru Xia langsung menampar Ting karena telah membuat tuduhan palsu dan membuat malu Akademi Tianzhou. Singkat cerita, Qisang telah kembali ke rumahnya, dan ia pun jujur kalau ia beserta teman-temannya telah melakukan ritual terlarang tersebut. Namun kini ia berhasil membuka segel itu. Kakaknya tidak berani memarahinya. Namun ia mengatakan untuk jangan dekat-dekat lagi dengan Lu Ping, karena Lu Ping identitasnya tidak jelas. 我知道错了，我以后再也不敢了。 Singkat cerita, mereka pun melatih kekuatan yang saat ini kekuatan mereka sudah naik dengan sangat pesat berkat bantuan dari Cumin. Namun saat ini hanya Si Fan yang belum bisa meningkatkan kekuatannya karena ia membuka segel itu secara paksa yang membuat aliran Qi-nya menjadi tersumbat. Ia pun menjadi kesal dengan dirinya sendiri yang ia anggap tidak berguna. Lalu ia pun berlatih seorang diri. Namun karena kakinya masih terluka, ia pun tak sanggup untuk berdiri. Su Tang menghampirinya dan menghibur Si Fan agar harus semangat. Di lain tempat, Lu Ping secara diam-diam masuk ke dalam kamar Qisang, yang membuat Qisang menjadi terkejut. Karena Lu Ping sangat berani masuk ke dalam wilayah Jenderal Qin, karena kalau sampai ia ketahuan, kakaknya pasti membunuhnya di tempat. Lu Ping datang ke sana karena ia ingin meminta maaf, karena telah merobek bajunya kemarin. Ia juga memberikan sebuah gaun untuk Qisang dan berterima kasih kepadanya. Sesaat,
Qisang merasa terpesona melihat kecantikan gaun tersebut. Luping menanyakan bagaimana caranya agar ia bisa bertemu dengan Guru Wen, karena ia ingin memastikan apakah Guru Wen adalah orang yang ia cari selama ini atau bukan. Namun Qisang tetap saja tidak mau memberitahukan keberadaan Guru Wen saat ini, dan malah ia mengancam Luping kalau tidak pergi dari sana ia akan melaporkan kepada kakaknya. Hal tersebut membuat Luping seketika langsung kabur dari kamarnya. Tak lama kemudian, Ling menghampirinya sambil memberikan sebuah surat dari Qisang, yang ternyata surat itu berisikan cara agar Luping bisa menemui Guru Wen. Ia pun menjadi senang karena Qisang mau membantunya. Di sini, Ling seperti menyukai Luping. Ia pun mengajukan diri agar Luping mau menjadikan ia asistennya, sama halnya yang dilakukan Qisang kepadanya. Mendengarkan hal itu, Luping meminta bantuan Ling untuk memberikan sesuatu hal kepada si Fan. Ling dengan senang hati akan melakukannya. Di saat malam hari, si Fan masih saja galau karena ia merasa dirinya tidak berguna dibandingkan yang lainnya. Lalu terlihat Ling datang memberikan ia makanan, namun makanan itu malah terjatuh karena si Fan tidak sengaja menyenggolnya. Ia pun bertanya apakah Luping yang menyuruhnya. Ling mengiyakan pertanyaan tersebut. Singkat cerita, kompetisi tempur tenaga akhirnya tiba. Mereka pun diejek oleh akademi lain karena pakaian mereka yang sangat tidak pantas untuk digunakan. Mereka tidak memperdulikan ejekan tersebut. Jenderal Qin menjadi pembuka acara tersebut. Ia mengatakan akademi manapun yang akan menjadi pemenangnya nanti, mereka akan menjadi prajurit kerajaan yang terhormat. Sesaat, Luping melihat Guru Wen di sana, dan Guru Wen menyadari kalau ia sedang diperhatikan oleh seseorang. Mereka pun dibagikan sebuah lencana dan tertulis masing-masing nama dan akademi mereka. Dan ujian pertama pun dimulai. 诸位，在地图上标即为明智。 Singkatnya, Luping menghadapi akademi lain dan mereka harus menebak sebuah judul lagu yang dimainkan oleh panitia, yang dimana judul lagu tersebut berupa nama wilayah yang berada di peta. Luping pun tersenyum dan berhasil duluan menyelesaikan ujian itu. Namun panitia mengatakan ia harus memainkan sebuah lagu yang sudah ia dengar menggunakan kecapi di sana. Karena Luping tidak bisa memainkan kecapi itu, ia pun akhirnya gagal dalam ujian pertama. Lalu mereka bertiga pun berkumpul, dan masing-masing dari mereka juga gagal dalam ujian pertama. Kini hanya menyisakan Sutang yang harus berhasil melewati ujian pertama, agar Akademi Zefeng mereka bisa melanjutkan ujian berikutnya. Di lain sisi, lawan-lawan yang harus dihadapi oleh Sutang berbadan besar dan kuat. Awalnya ia diremehkan oleh panitia karena hanya ia sendiri seorang wanita dan dianggap tidak akan kuat mengangkat alat berat. Satu persatu murid-murid mengangkat batu itu, namun mereka tidak ada yang bisa. Namun hanya ada satu orang yang bisa mengangkat batu tersebut. Namun tiba-tiba Sutang malah mengangkat pria itu yang sedang mengangkat sebuah batu. Semua orang terkejut melihat kekuatan fisik yang dimiliki oleh Sutang yang jauh di atas rata-rata. Ia pun bertemu dengan teman-temannya, dan kini ia berhasil menyelamatkan Akademi Zefeng dan berhasil lanjut ke ujian berikutnya. Singkat cerita, di saat Luping dan Sutang sedang beristirahat, mereka dihampiri oleh Qisang. Ia mengatakan kalau Guru Wen telah pulang ke rumahnya, dan ia akan mengantarkan Luping ke rumah Guru Wen. Mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Setelah itu, Luping mengintip dari jendela dan melihat Guru Wen berada di sana. Guru Wen menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengintipnya, maka dari itu ia menyuruh orang tersebut untuk masuk. Luping lalu masuk ke dalam dan menemuinya. Luping bertanya apakah Guru Wen tahu tentang geng Sanhai. Tentu saja Guru Wen sangat mengetahuinya, dan ia juga memiliki masa lalu yang pahit mengenai geng Sanhai. Dari sinilah ia bercerita kalau 3 tahun yang lalu ia pernah menyelamatkan seorang pemuda dan seorang wanita yang disiksa oleh geng Sanhai. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang saat itu ia berhasil membawa kedua orang itu keluar dari geng Sanhai. Ia pun sempat membuka satu segel rantai di tubuh pemuda itu.
Namun ia diserang oleh geng Sanhai dan menyuruh kedua orang itu untuk pergi dari sana. Karena peristiwa itu, kini ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena luka yang ia terima sampai saat ini tidak bisa disembuhkan. Lu Ping juga bercerita mengenai masa lalunya. Sambil menangis, ia mengatakan kalau saat dulu ia beserta adik angkatnya disiksa oleh geng Sanhai. Namun ada seseorang yang berhasil menyelamatkannya, dan orang itu menggunakan jubah hitam dan menyamar menjadi dewa bandit. Maka dari itu ia selalu menyamar menjadi dewa bandit, dengan maksud bisa bertemu dengan orang yang telah menyelamatkan dirinya sejak dulu. Guru Wen langsung mendekatinya dan melihat segel rantai itu masih melekat di tubuh Lu Ping. Dan pada akhirnya, Guru Wen adalah orang yang menyelamatkannya waktu dulu. Guru Wen menjadi senang melihat orang yang ia selamatkan ternyata masih hidup. Lu Ping mengatakan kalau ia selama ini bersembunyi di Akademi Zefeng dan ia diselamatkan oleh Guru Gu. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit di tubuhnya karena kekuatannya masih belum stabil. Karena kemarin ia sudah melakukan ritual terlarang untuk meningkatkan kekuatannya dan membuka paksa segel rantai di tubuhnya itu. Dan part kelima pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.